selamat datang atau selamat datang kembali ke YouTube channelku Flow, Rise, and Inspire. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik dan sehat. Flora di sini dan hari ini hari libur aku, hari Senin, tapi karena aku kerja remote dengan perusahaan di United States, jadi hari ini masih hari Minggu buat mereka, jadi aku libur dan baru mulai kerja besok. Hari ini aku pengen membagikan tips kali ya, tips bagaimana caranya menyembuhkan diri dan berkembang tanpa dukungan dari keluarga atau orang tua. Aku pengen bikin video ini karena aku menerima banyak pertanyaan, ada yang komen, ada yang DM cerita bahwa mereka pas terbuka soal pelecehan seksual atau apapun lah ya, yang jujur apa adanya, yang mungkin apa yang ingin mereka lakukan atau mereka pengen melakukan sesuatu yang menurut keluarga mereka tuh sesuatu yang tabu antara mungkin contohnya misalnya mau menikah dengan orang yang agamanya beda tapi keluarganya religius banget, terus ada yang mengakui sebuah perbuatan yang mungkin akan dijudge sama keluarganya, pokoknya apapun itu. Kalau kalian ngerasa setelah kalian terbuka soal hal itu, apa yang kalian inginkan, atau terbuka tentang struggle yang kalian alami tapi ternyata keluarga itu tidak mendukung dan balik marah atau pokoknya reaksinya tuh tidak diduga gitu kan, gimana cara menghadapinya dan gimana cara move on dan bisa tetap bertumbuh dan berkembang. Disclaimer-nya adalah bahwa aku bukan profesional terapis. Aku hanya membagikan pengalaman aku sendiri dan aku membagikan tips yang udah aku coba sendiri dan itu berhasil di dalam hidup aku. Dan itulah yang aku bagikan ke kalian. Jadi aku berharap teman-teman, apapun yang kalian pelajari dari aku, kalian juga bertanggung jawab untuk memilah sendiri ya, apakah ini benar, pokoknya kan setiap orang itu punya intuisi sendiri, punya bimbingan dari internal sendiri dari Tuhan. Aku percaya itu. Jadi kalau teman-teman merasa ini adalah hal yang benar, silakan lakuin. Kalau itu merasa teman-teman itu tidak benar, ya udah nggak usah dilakuin, nggak usah banyak drama juga jadinya. Oke? Aku berharap teman-teman di sini bisa dewasa dan bertanggung jawab atas pilihan hidup teman-teman sendiri. Oke? Mungkin aku sharing dulu pengalaman aku pribadi buat teman-teman yang udah nonton video yang pertama kali aku buat soal terbuka tentang sexual abuse. Terus nggak lama itu aku bikin tanggapan aku lupa judul videonya, tapi kurang lebih reaksi keluarga aku kalau nggak salah tentang keterbukaan aku speak up di YouTube channel lagi. Jadi buat beberapa orang di keluarga aku itu hal yang sulit untuk mereka terima karena ya itu nge-trigger rasa malu mereka kan, atau emosi apapun yang selama ini mereka simpan dan tidak pernah ingin diekspresikan ke siapa-siapa. Karena menurut aku kalau teman-teman mengalami pelecehan seksual atau mengalami abuse ya pokoknya sesuatu yang buruk di dalam keluarga yang membuat malu atau apa, itu biasanya kejadian itu tuh udah terjadi secara turun-temurun. Kemungkinan juga ada anggota keluarga lain yang ada di generasi sebelum kalian juga mengalami hal yang sama. Cuma masalahnya zaman dulu itu kondisinya kan beda banget sama kondisi sekarang kan, dimana sekarang itu udah ada internet dan udah ada, maksudnya kita tuh bisa terhubung dengan lebih gampang dengan informasi
yang bisa membuat kita termotivasi, membuat kita makin pintar. Itulah mengapa biasanya menurut aku ya, pada saat generasi di atas kita itu diberitahu sesuatu tentang keadaan kita yang yang selama ini sebenarnya keadaan itu mereka tahu itu sudah terjadi, tapi mereka tuh kayak denial gitu, itu akan ngebuat mereka shock biasanya, ke-trigger rasa takutnya dan rasa malunya, ataupun emosi apapun yang sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka selama turun-temurun juga, bukan mereka aja tapi ibu ayah mereka juga, nenek moyang kita. Karena aku makin kesini tuh semakin belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saat ini, traumanya itu adalah sebuah pola yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi bukan kita aja yang ngalamin, tapi orang tua kita juga, dan orang tuanya orang tua kita juga. Jadi makanya itu juga yang ngebuat aku jadi makin kayak nggak usah terlalu banyak drama. Maksudnya semakin ke sekarang tuh aku tahu kalau misalnya sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita dan itu memicu emosi kita, kayak misalnya kita terbuka, jujur, terus ternyata tanggapan orang-orang di sekeliling kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka hal pertama yang bisa aku kasih ke kalian tipsnya adalah untuk fokus sama diri kalian sendiri dulu. Jadi fokus untuk, kalau aku sih langsung aja waktu itu misalnya setelah aku bercerita terus ternyata reaksinya aku ditelepon, ada yang message, itu membuat emosi aku langsung down, aku udah let go aja dulu. Jadi aku nggak berusaha untuk aku juga sempet sih kayak coba chat dan akhirnya kayak ada sedikit argumen, tapi pada akhirnya aku ngerasa nggak perlu juga berargumentasi, karena mereka itu kalau misalnya apa sih namanya mengatakan sesuatu itu, menjudge sesuatu itu kan semua dari sudut pandang mereka dan mereka tidak memahami sudut pandang aku gitu kan. Jadi biasanya setiap konflik itu terjadi karena setiap orang itu punya pandangannya masing-masing dan pandangannya itu tidak berusaha untuk dimediasi gitu. Jadinya kan kacau tuh, maksudnya percuma juga kita berusaha menjelaskan sesuatu pada orang yang sudut pandangnya aja udah beda gitu. Jadi benar-benar aku daripada capek hati juga kita berusaha untuk membuat orang lain mengerti keadaan kita, mendingan aku ambil waktu dengan diriku sendiri dan menerima situasi itu sebagaimana adanya. Kebetulan pada saat itu juga aku kan sudah tinggal sendiri kan, jadi aku memang sudah tinggal di pulau yang berbeda, di rumah yang berbeda. Itu sih buat untungnya buat aku, jadi aku bisa ya udah cut kontak aja dulu, nggak usah bales chatnya, nggak usah bales teleponnya. Jadi aku biarin aja dulu, aku ghosting. Banyak orang bilang jangan ghosting orang, tapi menurut aku mendingan kayak gitu sih kalau misalnya kita sendiri belum siap untuk berkomunikasi, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang nantinya kita sesalin. Mendingan kita ambil waktu dulu untuk memproses emosi apapun yang ke-trigger saat itu, baru setelah kita tenang baru kita berkomunikasi. Jadi itu yang aku lakukan dan itu yang aku saranin juga buat teman-teman semuanya. Kalau kalian setelah berkomunikasi sesuatu yang mungkin selama ini kalian takut untuk komunikasikan, karena kalian tahu mungkin keluarga kalian itu bukan tipe orang yang bisa mendengarkan dengan non judgmental, dengan tidak reaktif, karena itu adalah skill teman-teman. Bisa mendengarkan dan memberi ruang aman buat orang berekspresi itu adalah skill menurut aku yang gak semua orang punya itu, terutama generasi-generasi kita yang di atas kita. Karena ya jujur aja mereka tidak punya informasi dan data sebanyak yang kita punya saat ini. Itu anjing gue ya si Pavito ini lagi dia lagi mimpi teman-teman. Jadi kayak gitu sih untuk aku. Saranku adalah kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu dan fokus tenangin perasaan kalian dulu, proses emosinya, dan ya berikan waktu untuk kalian merasakan apa yang benar-benar kalian rasakan akan kejadian itu. Biasanya yang terjadi itu kan rasa takut, rasa marah, rasa sedih,
rasa apapun itu, kalau aku proses emosinya dengan cara bernafas dalam. Jadi aku benar-benar masuk ke kamar, terus aku rebahan, terus aku bernafas, dan aku proses uh, emosi yang aku rasain tuh ada di mana biasanya tuh ada 7 cakra utama. Jadi biasanya waktu dulu kalau nggak salah yang terasa sakit banget itu di cakra hati kan. Jadi ya udah, aku di breathing sampai aku lebih tenang. Nah kalau misalnya teman-teman tidak didukung sama satu orang, menurut aku itu sesuatu yang wajar aja sih, karena alasan seseorang mendukung kita itu adalah karena memang mereka ingin mendukung. Tapi kalau orang itu reaksinya udah tidak mendukung, berarti mereka memang tidak mau mendukung, dan mereka tidak mampu juga mungkin mendukung. Karena ya kita kan semua hanya bisa memberikan ke orang lain apa yang kita punya dalam diri kita. Mungkin juga orang tua kita atau keluarga kita tidak memiliki dukungan itu juga dalam hidup mereka. Mungkin mereka juga pernah mengalami hal yang sama buruknya dan mereka juga tidak didukung. Jadi biasanya kebanyakan dari kita tuh hanya mengulang-ulang kembali pattern dalam keluarga kita sampai kita healing dan kita berusaha untuk keluar dari pattern itu dan membuat pola perilaku yang baru. Jadi makanya saran aku adalah untuk mengambil waktu sendiri, take time untuk melihat situasi ini, emosi apa yang ke-trigger dalam diri kita, dan gimana kita bisa menggunakan situasi ini untuk memahami diri kita sendiri, untuk bisa berduka. Karena aku juga percaya bahwa berduka itu adalah sebuah situasi yang bisa membuat kita breakthrough. Jadi bisa membuat kita keluar dari permasalahan apapun yang kita alamin. Jadi aku sekarang mengubah mindset aku dan sudut pandang aku, bahwa orang yang ngebuat aku sedih, orang yang membuat aku kecewa, justru sebenarnya adalah orang-orang yang membantuku untuk berduka gitu. Pada saat aku bisa benar-benar berduka, karena biasanya tuh duka kita itu adalah tumpukan duka dari masa lalu kan. Jadi orang yang nge-trigger perasaan kita itu biasanya itu hanya ulangan dari perilaku yang sama yang mungkin udah kita terima dari kita kecil, atau bahkan mungkin duka ini udah ada dari nenek moyang kita. Jadi benar-benar ya udah diterima aja kondisinya, perasaannya, terus belajar memproses emosinya. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk memproses emosi ini, aku percaya di luar sana tuh lumayan banyak zaman sekarang yang menawarkan bantuan. Aku nggak tahu sih, di internet tuh aku pernah lihat di youtuber yang berbahasa Inggris ya, mereka tuh mempromosikan BetterHelp. Kalau misalnya teman-teman bisa berbahasa Inggris, mungkin teman-teman bisa cek website itu. Kalau enggak, mungkin ya tanya-tanya orang yang mungkin menurut aku ya zaman sekarang tuh kalian carilah di internet, riset gitu, cari solusi dan kalian coba untuk mencoba solusi itu sampai ada solusi yang bekerja gitu. Kalau buat aku waktu itu, aku kebetulan waktu itu punya pacarku ibunya itu adalah terapis gitu, coach. Jadi aku tahu dia, jadi aku ya berkoneksi aja sama dia, dan aku minta bantuan dia untuk bantu aku memberikan aku nasihat, memberikan aku dukungan, karena aku tahu dari keluarga aku mereka nggak bisa gitu. Ya udah, nggak bisa diapa-apain lagi, itu kan kondisi orang lain, kita nggak bisa mengubah apapun di luar diri kita sendiri. Jadi benar-benar fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, dan fokus ngerubah diri kita. Bisa dari kita lepasin dulu rasa dukanya, mungkin juga kesel kali ya, jadi rasa marahnya, dukanya, kok gitu banget sih gitu. Ya udah, itu dikeluarin aja. Kalau teman-teman kesel, marahnya dikeluarin, di unek-uneknya dikeluarin. Kalau aku lebih suka ngeluarin unek-uneknya tuh di diary. Terus aku juga melakukan exercise secara fisik, entah itu loncat-loncat, lari-lari, sesuatu yang membuat berkeringat, karena katanya ternyata berdasarkan riset ada
jenis apa stres yang bisa dikeluarin tuh lewat keringet, men. Jadi jangan sekarang, coba deh kalian cari aja hal-hal yang bisa membantu kalian misalnya merilis anger kayak gitu, cari aja terus kalian cobain aja teknik yang bekerja buat kalian kayak gitu. Jadi ya fokus untuk perasaan kalian itu diekspresikan sampai kalian bisa netral, tenang. Ya jadi benar-benar yang pertama itu adalah menerima dan berproses sendiri, dan jangan bereaksi dulu sampai kalian tenang. Nah setelah tenang, waktu itu aku lumayan panjang sih prosesnya, mungkin nggak tahu berapa lama ya, mungkin bisa, aku nggak tahu exactly waktu aku kejadian itu tuh berapa lama, tapi biasanya kalau sesuatu yang isunya berat gitu ya sekitar 3 hari sampai 7 hari aku tuh kayak bener-bener take it slow, kerja juga kayak ya udah nggak usah terlalu dijos gitu, terus bener-bener take care of myself sih, secara physical kita berikan support dan kasih sayang yang kita butuhin dari orang lain, kita kasih ke diri kita sendiri kayak gitu kalau aku. Ya jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua itu aku udah sempat singgung juga barusan, jadi memahami kebutuhan kita saat itu dan mencoba memenuhi kebutuhan saat itu. Pada saat itu terjadi sama diri aku, yang aku butuhkan adalah untuk didengar misalnya, untuk dipahami, tapi kan orang lain tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, apalagi keluarga aku. Jadi aku tuh pengen dipahami, pengen dimengerti, pengen sebenarnya dicintai. Ujung-ujungnya alasan kenapa kita mengharapkan dukungan orang lain adalah karena misalnya kita sayang sama orang itu dan kita berharap orang itu juga menunjukkan rasa sayangnya ke kita dengan menunjukkan dukungan mereka. Tapi sayang sekali walaupun mungkin orang itu pengen sayang sama kita, seringkali reaksi yang terjadi dalam diri orang secara emosi itu terjadi secara otomatis, ngerti nggak? Jadi kayak mereka juga mungkin nggak pengen ngutarakan kata-kata itu, tapi mereka juga punya kesulitan untuk mengontrol emosi mereka di saat itu, dan karena mereka tidak punya tools untuk bisa proses emosi mereka dulu, lagi-lagi karena masalah kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi di zaman mereka. Jadi ya mereka cuma bisa melakukan apa yang mereka tahu kan. Dan kita sebagai generasi yang lebih punya banyak informasi, menurut aku ya kita bisa aja juga jadi reaktif, bisa juga kita marah. Tapi menurut aku kalau kita kayak gitu ya ujung-ujungnya kita akan mengulangi lagi pola dan pattern yang sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di atas kita. Dan akhirnya ya udah, kita bakal nanti suatu hari nanti punya anak, dan kalau mereka melakukan sesuatu yang membuat kita ketiga, kita akan nyakitin mereka juga. Jadi kalau teman-teman mau kayak gitu ya udah silakan lakuin aja seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen ngelakuin hal yang seperti itu dan teman-teman pengen merubah pola kehidupan teman-teman, ingin menjadi orang yang lebih damai, orang yang lebih peaceful dan bisa menikmati hidup karena menurut aku ya orang yang bisa menikmati hidup itu adalah orang yang bisa take their time untuk melakukan suatu tindakan tuh bukan berdasarkan reaksi, tapi berdasarkan kebijaksanaan gitu. Jadi mereka punya waktu untuk memproses dulu informasi yang masuk ke mereka, dan mereka berlaku itu berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan reaksi emosi sesaat gitu ya teman-teman. Pahami kebutuhannya, dan waktu itu cara aku memenuhi kebutuhanku adalah aku menulis, dan akhirnya tulisan itu aku jadiin lagu juga. Kalau nggak salah judulnya A Hole in Memory, itu lagu rap gitu yang aku post di YouTube channelku yang satu lagi, Flora Mark. Teman-teman bisa search, dan mungkin akan aku taruh juga linknya di description box biar teman-teman bisa dengar. Itu benar-benar ekspresi kemarahan aku. Ya jadi waktu itu aku kayak gitu, dan aku juga kontak terapis yang waktu itu aku kerja bareng, namanya Ibu Miranda. Ibu Miranda Surajaya. Aku belum minta izin untuk naruh linknya
dia, tapi ya udahlah ya, mungkin teman-teman bisa search aja namanya Miranda Suryajaya. Oh, namanya dia sekarang jadi Miranda Rumi kalau nggak salah di Instagram. Terus ya udah, pelan-pelan kalian fokusin aja semua energi kalian, nggak usah mikirin orang lain, karena juga ya kita nggak bisa merubah orang lain itu. Penuhi kebutuhan teman-teman sendiri. Teman-teman butuh kasih sayang, ya cari orang yang bisa memberikan teman-teman kasih sayang. Tapi kalau nggak ada, yang menurut aku juga orang yang harus pertama kali memberikan kita kebutuhan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi memahami kebutuhan kita dan memenuhi kebutuhan kita. Waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk aku jadi orang tua buat diri aku sendiri. Aku kan posisinya udah nggak bisa punya anak lagi nih, jadi aku bisa sih kalau misalnya aku mau adopsi atau aku mau transplantasi rahim atau pakai surrogate mother. Tapi kan oke lah, saat ini aku nggak punya anak gitu di usia aku yang udah 36 tahun. Jadi aku pikir ya udah, aku jadi ibu buat diri aku sendiri dan mungkin buat anjing aku. Aku memperlakukan diriku seperti aku memperlakukan anakku sendiri. Jadi kebutuhan aku denger, aku sering banget kayak ngobrol di video atau di kaca untuk mendengarkan aja apa yang ingin aku ekspresikan. Terus ya, aku menjadi ibu dan ayah buat diriku sendiri. Figur ayah itu misalnya apa gitu di dalam hidup aku, misalnya ayah itu kan melindungi atau mengajar. Ya udah, aku mencoba untuk melindungi diriku sendiri. Aku melakukan hal-hal yang aman buat diri aku, kayak gitulah teman-teman. Jadi sekarang aku juga lagi masak buat diriku sendiri. Jadi aku benar-benar seperti ibu, dan aku cuci bajuku sendiri, aku rapiin kamarku seperti aku mempunyai anak kecil yang selama ini mungkin anaknya itu diabaikan, terus aku adopsi aja. Jadi aku kayak mungkin kan setiap kita itu kalau misalnya kita punya trauma, berarti ada bagian dari dalam diri kita yang masih terperangkap di dalam jiwa kita, yaitu versi kita waktu kita kecil yang kena trauma itu, yang merasa tidak aman. Jadi trauma itu katanya definisinya adalah suatu kejadian di masa lalu yang membuat kita merasa tidak aman. Nah, biasanya kalau kita tidak merasa aman kan berarti kita ketakutan tuh. Jadi aku jadi orang tua yang baik buat anak yang ketakutan ini. Jadi aku sering banget berdialog sama diriku sendiri dan dengerin apa yang aku butuhin. Atau bahkan kadang-kadang aku nggak butuh apa-apa selain untuk didengarkan dan divalidasi. Jadi benar-benar aku kerjanya tuh nulis, ngomong sendiri di kaca, yang hal-hal yang menurut orang lain tuh disanggap orang gila, sebenarnya itu adalah sebuah praktek yang ngebuat kita tuh memahami diri kita sendiri. Jadi itulah, memahami diri kita sendiri, memahami kebutuhan kita, dan mencoba memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, baru kita minta tolong sama orang lain. Nah, itu tips selanjutnya adalah meminta support dari orang lain, tapi kalian harus belajar untuk melihat orang dulu gitu loh. Jadi menurut aku ini kayak assemble tim kayak bikin Avengers gitu buat diri kita sendiri, atau tim healing, tim sukses lah ibaratnya. Kayak kalau aku waktu itu tim sukses aku adalah diriku sendiri, anjingku. Waktu itu aku punya 3 anjing, jadi aku masih punya 2 lagi. Mereka itu memberikan aku support macam-macam, support, cinta kasih, hiburan. Walaupun mereka juga sering bikin aku nangis, tapi ya udahlah, itu adalah bagian juga. Memang tidak ada tuh teman-teman yang proses healing tuh yang teman-teman tuh bisanya bahagia aja terus tuh nggak ada dalam hidup. Menurut aku ya kita tuh bakal kayak gini, ting 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 ting. Jadi bahagia terus ada dropnya, terus ada bahagianya ada dropnya, tapi kita nggak akan kayak, kita tuh bukan yang gini loh, tapi kita walaupun bergelombang tapi gelombangnya naik loh gitu. Jadi itu aja sih yang pengen aku sih tahu ke teman-teman. Assemble healing team buat teman-teman kalian adalah orang-orang yang memang mereka secara alami sudah dalam kondisi
posisi dimana mereka mampu untuk menolong teman-teman. Mungkin mereka dulu juga pernah terluka dengan hal yang sama, terus mereka udah mulai menyembuhkan diri mereka sendiri, dan atau memang mereka adalah profesional yang tahu gimana caranya menghandle orang-orang yang trauma gitu, seperti terapis. Kalau aku waktu itu timnya tuh terapis aku, terus anjing aku, terus aku waktu itu punya ART, asisten rumah tangga. Dia juga korban apa sih namanya, ya adalah di masa kecilnya dia yang juga traumatis, jadi kita suka saling dengerin kayak gitu. Terus siapa lagi ya, aku waktu itu deket sama 2 orang sahabat aku, apa satu ya, satu deh. Jadi kayak aku tuh anaknya nggak bisa tuh satu grup gitu rame-rame gitu, karena aku sukanya kayak yang deep connection, satu sama satu gitu. Aku juga suka keluar sama teman-teman rame-rame, tapi akhirnya nggak bisa terlalu deket kan. Itu kayak teman yang kayak ya aku saling tahu aja, tapi nggak bisa sharing, tahu lebih deket, lebih detail kayak gitu. Jadi aku punya satu temen, jadi ya udah, dari mereka itulah kayak ibaratnya tim sukses inti aku yang mendukung aku untuk proses healing itu. Dan ya udah, waktu aku nangis atau kesel aku cerita sama mereka, dan mereka juga sebenarnya yang mereka lakuin itu adalah memvalidasi aja kalau misalnya apa yang terjadi itu terjadi. Terus aku kesel, aku marah, aku sedih, dan mereka biarin aku nangis. Tapi pada ujung-ujungnya yang bisa merasakan rasa sakitnya dan yang bisa menangisi rasa sedihnya itu ya cuma kita sendiri gitu, sama Tuhan. Kayak menurut aku jadinya pada akhirnya, walaupun kita punya tim sukses, pada akhirnya kita harus belajar untuk memproses emosi itu sendiri gitu. Karena sebenarnya yang bisa merasakan emosi kita, yang bisa menyembuhkan diri kita, ujung-ujungnya tuh cuma Tuhan sama diri kita sendiri. Jadi Tuhan memberikan energi yang healing itu dengan cinta kasih yang tanpa syarat. Kita ngebuka hati kita untuk menerima hal itu. Udah itu aja. Jadi nggak usah terlalu mengharapkan orang lain terlalu banyak untuk menghealing kalian, untuk mendukung kalian. Menurut aku dukung diri kalian sendiri, terima diri kalian apa adanya, cintai diri kalian sendiri, fokus sama energi kalian, udah gak usah terlalu mikirin orang lain. Karena pada akhirnya dari pengalaman aku, setelah aku fokus healing diriku sendiri, memenuhi kebutuhanku sendiri, pelan-pelan kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu memaafkan orang-orang, atau bukan memaafkan orang-orang sih, tapi kayak melepaskan ekspektasi kita kepada orang lain gitu. Kita belajar untuk mencintai orang lain apa adanya, yaitu menerima kondisi mereka di saat itu. Dan kita dengan kondisi apapun, ini yang namanya unconditional love. Jadi cinta tanpa kondisi adalah dimana kita bisa merasakan cinta buat diri kita sendiri dan orang lain apapun kondisinya. Jadi kan kondisinya orang tua kita tidak bisa, atau orang tua kita atau keluarga besar kah gitu, tidak bisa mencintai kita pada saat kondisi itu. Nah, tapi kita bisa menerima kondisi itu, dan kita bisa tetap mencintai diri kita sendiri meskipun orang lain di sekitar kita tidak mencintai kita. Dan kita juga pelan-pelan, gak harus langsung ya, karena pasti awalnya kita kan manusia nih, pasti kesel dulu, sedih dulu. Pada akhirnya kita juga bisa menerima dan mencintai mereka apa adanya, kayak gitu. Dan yang ngebuat aku bisa menerima dan mencintai mereka apa adanya akhirnya adalah dengan cara memenuhi kebutuhan aku sendiri dulu. Setelah aku penuh kebutuhannya, cinta aku bisa mengalir keluar kepada siapapun. Jadi aku benar-benar nggak melihat ini keluarga, jadi aku harus lebih mencintai mereka dibandingkan orang lain. Aku sekarang lebih kayak, pada akhirnya semua makhluk hidup itu ya sama-sama ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan, baik itu keluarga sendiri yang sedarah ataupun bukan. Bahkan ada yang bilang sebenarnya kalau di-trace semua DNA kita tuh ya sama-sama aja ujung-ujungnya gitu, cuman kayak variasi-variasi
kromosom yang ngebuat beda warna, beda rambut, beda ini, tapi ya desainnya sama gitu, desain sebagai manusia gitu kan teman-teman. Jadi ya udahlah gitu. Belajar untuk support diri sendiri, dan kemudian kalau menurut aku yang paling penting adalah belajar untuk menerima support Tuhan itu tadi. Jadi seringkali kalau kita punya keluarga yang agak-agak traumatis gitu keluarganya, maksudnya merekanya terluka juga, jadinya kita juga, mereka hanya tahu cara memperlakukan kita itu dengan melukai kita. bukan gitu maksudnya seringkali kalau misalnya figur orang tua atau keluarga kita tuh agak-agak galak atau apa, atau tidak ada dalam hidup kita, tidak suportif, kita percaya Tuhan itu juga kayak gitu. Nah itu yang harus kita sembuhin, bahwa sebenarnya Tuhan itu beda loh sama orang tua daging kita. Maksudnya Tuhan itu benar-benar adalah force atau makhluk yang menciptakan kita, dan keberadaan kita di dunia ini, kita bernafas ini, itu aja itu udah menunjukkan bahwa kita dicintai. Dan mungkin teman-teman banyak yang saat ini belum merasa bisa dicintai sama Tuhan, karena mungkin teman-teman berpikir kalau Tuhan cinta sama aku, kenapa aku ditaruh di keluarga yang kayak gini, yang tidak suportif, atau kenapa aku dikasih cobaan kayak gini, kenapa aku harus mengalami pelecehan seksual, kenapa aku harus diberikan keluarga yang menyakiti aku gitu. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saat ini mungkin secara alami bakal teman-teman tanyakan, karena teman-teman punya banyak emosi yang terpendam yang belum ditangisin. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, saat aku mengubah pola pikir aku bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di hidup aku waktu aku kecil, lingkungan keluarga aku itu tuh lebih kayak ke ke sesuatu yang memang aku pilih untuk bisa ngeluarin kekuatan aku. Jadinya sekarang aku lebih kayak mikir ya udahlah, diterima aja gitu apapun itu. Dan aku ngerasa kalau kejadian itu nggak terjadi, aku nggak bakal punya wisdom yang aku punya saat ini. Dan ada juga yang bilang sejauh rasa sakit yang bisa kita rasakan, sejauh itulah juga rasa bahagia yang bisa kita rasakan. Karena jiwa kita cuma satu, perasaan kita cuma satu. Jadi hal-hal menyedihkan di masa lalu itu membuat kita sensitif terhadap perasaan yang nantinya perasaan yang opositnya. Jadi kalau kita dari kecil tuh sedih terus kita bisa lepasin rasa sedihnya. Di satu sisi kayak aku waktu itu sedih sampai umur 25 tahun aku tumpuk sampai aku sakit. Baru setelah itu dari umur 25 sampai 28 tahun aku nangis. Setelah itu nangis, jiwa aku punya banyak space untuk menerima rasa bahagia. Sekarang makin lama aku makin bisa ngerasain rasa bahagia, dan aku makin lama makin bahagia memang. Kayak ya udah. Dan apa yang terjadi di masa lalu tuh sekarang buat aku kayak sebuah cerita aja, kayak cerita film gitu. Episode 1, episode 2, episode 3 itu masih kayak cerita sedih gitu. Terus ya makin sekarang karena aku udah punya kontrol atas emosi aku udah punya kontrol atas pilihan hidup aku sendiri, akhirnya aku bisa menentukan apa yang mau aku lakukan dalam hidupku, orang-orang yang ingin aku ada di sekeliling aku kayak gitu. Ya jadi bertahanlah teman-teman. Ya mungkin ada yang butuh kata-kata itu, bertahanlah teman-teman. Kamu suatu hari nanti pasti akan bisa melewati hal-hal yang sulit ini, yang menyedihkan ini, sumpah, swear akan berlalu. Jadi kalau saat ini teman-teman masih sedih, pengen nangis, ya udah lakuin aja, nggak usah dipaksa juga kayak teman-teman harus cepet-cepet sembuh atau apa gimana. Kayak sebenarnya kayak semakin kita berusaha mengontrol sesuatu untuk terjadi itu semakin menyakitkan ya. Jadi kalau semakin kita terima apa yang di luar kontrol kita dan berusaha yang terbaik untuk mengubah pola pandang kita jadi dari yang negatif jadi positif. Jadi apapun itu walaupun kelihatannya menyebalkan, lihat aja positifnya. Kenapa? Karena
hal yang positif itulah yang akan bisa ngebuat kalian keluar dari kondisi itu. Pola pikir yang positif itu yang bisa ngerubah hidup kalian. Kalau kalian negatif terus, cara pikirnya terus nyalahin orang terus, nyalahin keluarga terus, ya udah kalian akan terus negatif dan kalian akhirnya akan selalu jadi sama seperti orang-orang itu. Kayak gitu kan, kayak misalnya kalian jujur, tapi pas kalian jujur kalian tidak didukung, terus kalian karena kalian tidak didukung, kalian jadi balik marah sama orang itu. Ya udah sama aja kan, sama-sama marah. Sebenarnya marah tuh nggak apa-apa, tapi ya berapa lama kalian mau marah gitu. Kalau kalian benar-benar pengen bertumbuh, ya kalian harus bisa lepasin marahnya. Abis itu kalian ubah cara pandang yang negatif itu, yang menyalahkan orang lain itu menjadi positif. Kayak ya udah, anggap aja ini adalah sebuah kesempatan untuk menyembuhkan diri. Ya udah, teman-teman lepasin, terus kayak teman-teman fokus sama hal yang lebih positif dalam hidup teman-teman. Gak usah terlalu mikirin orang lain. Ya, terus yang terakhir mungkin adalah terus aja jadi diri kalian sendiri yang paling otentik dan paling jujur. Kalau aku sih itu aja sih. Jadi dari tahun berapa tuh, dari aku mulai bikin video YouTube itu sampai saat ini, aku berusaha untuk selalu jujur apa adanya. Dan aku benar-benar, walaupun aku kehilangan banyak orang juga, kayak ada orang-orang yang tidak mampu menerima kan, tidak mampu menerima dan mendukung aku yang mau jadi diriku apa adanya dengan jujur, dan aku ekspresiin apa yang aku rasakan, apa yang aku mau secara jujur. Tapi biasanya aku juga berusaha untuk tidak unleash anger ya, jadi aku selalu proses diriku sendiri, setelah itu baru aku berkomunikasi. Namun ternyata walaupun aku sudah tidak berusaha untuk menaruh ekspektasiku kepada orang lain, tapi orangnya tetap reaksinya tetap negatif, ya udah aku nggak bisa apa-apain dong. Aku hanya bisa melepaskan mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Ternyata dari pengalaman aku, kita lepasin orang lain, kita ketemu lagi orang lain yang bisa bisa memperlakukan kita dengan lebih baik gitu. Teman-teman. Dan pada akhirnya juga orang yang benar-benar sayang sama kita, cuma mereka pada saat itu tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa take a pause, tidak punya kapasitas itu, tidak punya skill itu. Mereka juga akhirnya akan belajar kalau mereka benar-benar ingin ada di dalam hidup kalian, mereka suatu hari nanti akan kembali dan kalian akan bisa berkomunikasi kembali dengan kondisi yang lebih baik. Jadi teman-teman nggak disakitin lagi, kayak teman-teman di respect, teman-teman benar-benar disayang sebagai diri kalian apa adanya. Itu yang terjadi juga dalam hidup aku. Beberapa orang yang dulu pernah ibaratnya kayak memberikan reaksi negatif sama apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, pada akhirnya mereka juga memahami dan ada yang try to reconnect, terus ada yang akhirnya jadi deket lagi seperti biasa, seperti orang tua aku. Mama papa aku sekarang hubungan aku udah baik dan komunikasi aku udah lancar ke mereka, dan mereka udah mencoba memahami aku juga. Jadi kan tadinya mereka nggak bisa memahami diri aku karena mereka ketrigger emosinya, ketakutan. Mereka juga punya traumanya masing-masing gitu. Mereka juga nggak punya orang tua yang baik gitu. Kalau itu yang aku pelajarin. Jadi nggak usah terlalu menyalahkan orang lain, karena orang lain juga punya orang lain yang bisa mereka salahkan atas kondisi mereka. Cuman sampai kapan kita mau terus menyalahkan orang lain? Tidak menyelesaikan masalah juga kan. Jadi ya udah, fokus aja untuk menyelesaikan masalahnya. Dan biasanya masalahnya tuh adalah permasalahan diri kita sendiri, yaitu kita punya kebutuhan, kita harus menemukan cara memenuhi kebutuhan itu. Kalau orang yang kita harapkan untuk memenuhi kebutuhan itu, misalnya kita punya kebutuhan untuk didukung, dan kita berharap dukungan itu bisa datang dari orang tua, tapi ternyata orang tua tidak mampu mendukung kita. Ya udah, nggak usah kesel, nggak usah marah sama mereka, terima aja. Ya kalau kalian benar-benar marah, ya udah marah, tapi ya udah, mau berapa lama menyalahin mereka kan juga nggak penting kan. Langsung aja cari orang lain yang bisa mendukung kalian. Kalau aku ya udah tadi, terapis, anjingku, temen deket aku, terus diriku sendiri, udah beres kan. Jadi
kalian bisa move on. Itu aja sih teman-teman. Dan setelah itu kalau kalian udah dalam posisi yang lebih enak dan nyaman, udah teman-teman udah bisa menerima diri kalian sendiri, fokus ngelakuin hal-hal yang positif, apa yang membuat kalian bahagia. Kalau ada yang punya passion, misalnya curious tentang mau belajar nyanyi kah, mau belajar gambar kah, mau belajar ngedesain kah, mau belajar nari kah, mau masak kah, apapun itu lakuin aja, karena dengan kalian ngelakuin itu hati kalian akan lebih penuh dengan hal yang membahagiakan. Jadi kalian gak stuck dalam kehidupan yang menderita dan menyedihkan. Seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat. Aku gak yakin aku bisa bikin versi bahasa Inggrisnya, jadi kemungkinan di masa yang akan datang aku akan bikin subtitle aja kalau aku sempat. Tapi nggak tahu, mungkin juga aku bisa bikin versi Inggrisnya. Let's see. You will see it in the thumbnail. Oke teman-teman, itu aja kata-kata terakhir. Apa ya, semangat. Teman-teman pasti bisa ngelewatin apapun itu, karena kita tuh kuat banget loh. Jangan lupa untuk subscribe dan like kalau teman-teman belum subscribe dan like. Terus video ini disponsori oleh Guru Tanpa Kata. Guru Tanpa Kata adalah bukuku yang aku tulis sendiri. Saat ini tersedia di karyakarsa.com. Kisahnya adalah bagaimana anjingku membantuku untuk healing. Buat teman-teman yang tertarik, silakan pergi ke link di bawah ini atau langsung ke karyakarsa.com/Flora Marcella. Oke? Dadah teman-teman, have a nice day. God bless you.